Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas pelajaran kelas 4 tentang pecahan. Pada video sebelumnya kita membahas tentang menyederhanakan pecahan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Dalam hal membandingkan, tentu ada misalkan kita membandingkan pecahan satu dengan pecahan yang lainnya, tentu ada pembandingnya, besar dari, kecil dari, atau sama dengan. Untuk itu, terlebih dulu kita mengenal biasanya tanda kecil dari, biasa dilambangkan seperti ini. Tanda kecil dari. Kalau besar dilambangkan dengan ini, besar dari. Dan tanda sama dengan apabila sama dengan kita gunakan apabila pecahan yang satu sama dengan pecahan yang kedua. Oke, untuk tanda kecil dari kita gunakan apabila pecahan satu lebih kecil daripada pecahan 2. Apabila tanda besar dari kita gunakan apabila pecahan yang pertama lebih besar daripada pecahan yang kedua. Dan tanda sama dengan apabila pecahan satu dengan pecahan yang keduanya sama besar. Oke. Untuk tanda penggunaan kecil dari, sama dari, besar dari, dan sama dengan mungkin sudah bisa. Untuk itu, dalam hal pecahan, biasanya dalam hal perbandingan pecahan, biasanya ada dua jenis pecahan seperti yang kita bahas, yaitu pecahan perbandingan pecahan yang penyebutnya sama. Dan kalau penyebutnya sama, tinggal kita lihat pembilangnya yang di atasnya saja, lalu kita kasih tanda pembandingnya. Apabila pecahannya berbeda penyebutnya, maka nanti akan juga saya jelaskan, yaitu ada cara mudahnya. Untuk itu yang pertama kita akan belajar tentang perbandingan pecahan berpenyebut sama. Oke, kita coba langsung ke contoh. Misalkan contoh 1, pecahan berpenyebut sama misalkan 2/5 3/5. Untuk pecahan 2/5 3/5 akan kita kasih tanda pembanding apa? Kita lihat penyebutnya sama-sama 5. Kita lihat pembilangnya 2 dan 3. Mana yang lebih besar 2 daripada 3? Tentu yang lebih besar adalah 3. Maka tanda pembanding yang lebih besar, karena 2 lebih kecil daripada 3, maka tanda pembandingnya kita gunakan kecil. Jadi 2/5 kecil dari 3/5. Ini apabila kita gunakan untuk pecahan berpenyebut sama. Jadi 2 itu lebih kecil daripada 5. Tinggal kita lihat aja pembilangnya apabila penyebutnya sudah sama. Untuk contoh kedua, misalkan 4/6 2/6. Nih, kita lihat 4/6 2/6. Nanti muka kedonakan. Kita lihat dulu penyebutnya sudah sama-sama 6. Kita lihat pembilangnya 4 dan 2. Mana yang lebih besar? Tentu lebih besar 4. Jadi tanda pembilangnya nilai tepat 4, tentu lebih besar daripada 2. Maka tanda pembandingnya yaitu besar. Jadi 4/6 besar dari 2/6. Jadi tinggal kita lihat apabila penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita lihat aja pembilangnya. Berarti pembilangnya 4 lebih besar daripada 2. Jadi tanda pembilangnya adalah besar dari. Begitu juga contoh yang ketiga, misalkan 4/5 4/5. Ini kita lihat tanda pembilangnya sama, penyebutnya juga sama. Jadi 4/5 4/5. Jadi apa tanda pembandingnya yang kita gunakan? Yaitu sama dengan. Jadi contoh 1, 2, dan 3 ini kita gunakan untuk pecahan yang berpenyebut sama, yaitu nomor 1 penyebutnya 5,
nomor 2 penyebutnya 6, nomor 3 masih penyebutnya 5. Jadi kalau penyebutnya sama dalam pecahan, sudah sama penyebutnya kedua-duanya, tinggal kita lihat aja pembilangnya. Maka kita bandingkan 2 daripada 3 mana lebih besar? Itu lebih besar 3. Maka 2 itu lebih kecil daripada 3. Untuk contoh 2, 4 lebih besar daripada 2. Maka tandanya 4 lebih besar daripada 2. Maka tanda bandingnya besar. Untuk selanjutnya 4 sama dengan 4. Maka tanda pembandingnya adalah sama dengan. Untuk dalam mengetahui pecahan berpenyebut sama, itu tidak terlalu sulit untuk menyelesaikannya. Tinggal kita lihat pembilangnya saja. Oke, untuk perbandingan pecahan berpenyebut sama, saya yakin adik-adik semuanya sudah paham. Yang agak lebih sulitnya mungkin di perbandingan nanti pecahan yang berpenyebut berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba jelaskan untuk pecahan berpenyebut berbeda. Oke, untuk penyebut sama mungkin sudah bisa. Untuk pecahan, membandingkan pecahan berpenyebut berbeda, caranya sangat mudah. Misalkan saya contohkan dulu nomor 1. 1/2 titik-titik 1/3. Maka kita bandingkan caranya, yaitu tinggal kita kalikan silang saja ini. Maksudnya kita kalikan silang itu tinggal pembilang pertama kita kalikan dengan penyebut yang pecahan kedua, dan penyebut pada pecahan yang pertama kita kalikan pembilang. Tentunya kita kali silang. Jadi kita kali silang 1 kali 3, 3. Jadi 2 kali 1, 2. Jadi 3 titik-titik 2. Jadi tanda pembandingnya yaitu 3 tentu lebih besar daripada 2. Jadi 1/2 tentu dia lebih besar daripada 1/3. Oke, gampang ya. Tinggal kita kali silang saja. Jadi 1 kali 3, 3. 2 kali 1, 2. Lalu kita bandingkan 3 titik-titik 2. Jadi setelah kita lihat mana yang lebih besar 3 daripada 2, tentu lebih besar 3. Jadi 3 titik-titik lebih titik-titik 2. Jadi 3 lebih besar daripada 2 atau lebih dari 2. Oke, untuk contoh 1 mungkin bisa dipahami. Kita coba contoh yang kedua. Misalkan 2/3 titik-titik 4/5. Jadi sama caranya, tinggal kita kali silang. 2 kita kali silang dengan 5, 4 kita kali 3 dengan 4. Lalu kita kalikan lagi. 2 kali 5, 10. Titik-titik 3 kali 4, 12. Jadi 10 titik-titik 12. Mana yang lebih besar dari 10 daripada 12? Jadi karena besar 12, jadi 10 ini tanda pembanding, membandingkan pecahannya, tanda pembandingnya yang kita gunakan adalah kecil. Jadi 10 kecil daripada 12. Maka berarti 2/3 kecil dari 4/5. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Tinggal kita, caranya sangat gampang. Tinggal kita kali silang saja. 2 kali 5, 10. 3 kali 4, 12. Jadi 10 itu mana yang lebih besar daripada 12? Itu lebih besar 12. Jadi tanda pembandingnya itu 10 kecil daripada 12. Jadi intinya 2/3 kecil dari 4/5. Dari contoh 1 dan 2 mungkin bisa dipahami. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba contoh yang ketiga. Contoh ketiga misalkan 5/6 titik-titik 3/7 misalkan. 5/6 titik-titik 3/7. Tetap kita kali silang. 5 kali 7. 5 kali 7 berapa? 35. Titik-titik. Lagi nih, 6 kali 3, 18. Maka kita lihat 35 daripada 18, mana yang lebih besar? Itu lebih besar 35. Jadi ini karena sudah jelas besar 35, jadi tandanya pembandingnya sudah pasti besar. Jadi ini tandanya berarti 35 besar daripada 18. Jadi tanda pembanding 5/6 titik 3/7 sudah pasti tanda pembandingnya adalah besar. Jadi 5/6 besar daripada 3/7. Caranya
kita kali silang. 5 kali 7, 35. 6 kali 3, 18. Jadi tanda pembanding, karena 35 besar daripada 18, jadi tanda pembanding yang tepatnya adalah besar dari. Jadi pada pembelajaran kita hari ini dalam membandingkan pecahan, untuk pecahan yang berpenyebutnya sama, tinggal kita lihat tanda pembilangnya saja. Pembilangnya yang akan kita bandingkan. Kalau untuk pecahan yang berpenyebut berbeda, caranya gampang juga, yaitu dengan cara kita kali silang. Misalkan 1/2 titik 1/3. Jadi kita kali silang, 1 kita kalikan 3, 3 2 kalikan 1 berarti 2. Jadi tanda pembanding 1/2 dengan 1/3 adalah besar, dan seperti contoh-contoh yang lainnya. Oke, mungkin dapat dipahami tentang cara membandingkan pecahan yang satu dengan pecahan yang lain. Oke, mungkin dapat dipahami. Untuk lebih jelasnya, untuk contoh, coba dibuat juga buat di latihan. Oke, untuk latihan yang pertama yaitu 2/7 titik 3/7. Contoh yang kedua 4/8 titik 3/7. Untuk contoh yang ketiga adalah 5/9 titik 3/5. Oke, tinggal untuk yang pertama berpenyebut sama, untuk contoh 2 dan ketiga berpenyebut berbeda. Caranya silakan kerjakan cara yang kita ajarkan tadi. Oke, kalau adik-adik sudah tahu jawabannya, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, demikian dulu pertemuan kita kali ini dengan cara matematika mudah mencari perbandingkan pecahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.